Salam Media Sriwijaya. Meskri putaran pertama PLN Mobile Proliga tahun 2023 sudah berakhir, namun banyak keputusan wasit yang merugikan klub atas poin yang seharusnya masuk dan tidak menjadikan poin. Begitupun keputusan lainnya. Protes akan keberadaan video challenge dari sejumlah pelatih klub pun diutarakan, termasuk juga pelatih Bang Sumsel Babel Lee Yang Taek dan manajer tim Jakarta BNI 46 Agus Junjungan. Pelatih asal negeri Ginseng mengatakan kecewa dengan kepemimpinan wasit selama ini memimpin yang dianggap kontroversial. Kita sangat kecewa atas kepemimpinan wasit selama ini. Jika kualitas Proliga seperti ini maka kualitas wasit di Proliga bisa terpuruk, ujar Lee Yang Taek, Selasa tanggal 24 Januari tahun 2023. Ia menambahkan, harusnya penerapan sistem video challenge sudah diterapkan di setiap putaran baik pada putaran pertama dan putaran kedua. Karena di seluruh dunia liga volinya sudah menerapkan sistem video challenge. Tidak habis pikir sekelas Proliga penerapan video challenge hanya diterapkan di Final Four saja, harusnya itu bisa digunakan di setiap pertandingan. Dengan belum diterapkannya itu, keputusan wasit merugikan tim, katanya. Senada dengan hal tersebut, manajer tim Jakarta BNI 46 Agus Junjungan juga pernah merasakan hal yang sama dengan tim Bang Sumsel Babel. Jika dilihat kebutuhan akan video challenge sangat berpengaruh, namun, mau gimana lagi penggunaan itu hanya berlaku pada Final Four saja, dan kita harus menahan diri untuk ikut aturannya, katanya. Sementara itu, Wakil Direktur Proliga, Reginald Nelwan mengungkapkan, sejak awal sebelum dimulainya Proliga musim ini sudah diinformasikan ke klub-klub peserta Proliga, jika video challenge mulai beroperasi mulai Final Four nanti. Kita sejak awal sudah memberikan informasi kalau video challenge itu mulai operasi waktu Final Four nanti, kata Regina. 심판들이 경기를 이기게 지게 만드는 거는 별로 바람직하지 않은 것 같아요. Ya, jadi untuk pertanyaan tadi dari 그거를 보완할 수 있는 방법이 비디오 챌린지라는 분명히 좋은 방법이 있는데 왜 그거를 이런 예선 리그에서는 안 하는지 도대체 이해가 안 되고. ya, jadi sebenarnya saya juga tidak habis pikir ya untuk sekelas Proliga, tetapi belum ada video challenge, terutama ketika kalau kita melihat dari kualitas wasit sendiri, entah melawan kesalahan karena secara sengaja atau mungkin memang kualitasnya seperti itu. Jadi mungkin kedepannya untuk bisa memaksimalkan lagi Proliga ini sangat disarankan untuk menggunakan video challenge dan lain sebagainya di semua putaran gitu. 심판분들이 계속 이런 식으로 본다면 좋은 선수, 더 좋은 선수 교체하는 게 무슨 의미가 있겠어요? Ya, jadi sejauh ini belum ada pemikiran, tapi kalau melihat kualitas wasit-wasit seperti ini, kemungkinan kalau datangin pemain bagus pun buat apa gitu. Oke. Ya, kalau untuk itu informasi yang ada di Final Four lalu. 왜 파이널 포에서 말해? Ya, yang ditanyakan adalah kenapa cuma di Final Four. Oh ya. Ber. 1라운드 지금 오늘 이제 우리 경기 마지막으로 끝났는데 매 경기 심판들의 그런 오심이 좀 나오고 있지 않냐고. Ya, jadi sebenarnya ya teman-teman menunjukkan semangatnya walaupun di set ketiga tadi sempat lost fokus, tapi untuk di set keempat mereka menjaga stamina. Terkait melawan pemain tuan rumah berat, tapi pada hakikatnya pada saat tuan rumah PBSD itu Di set ketiga. menyayangkan kinerja wasit karena kinerja wasit tidak tidak berimbang. Kalau menurut kita kinerja wasit sudah apa? Kalau kinerja wasit ya kita juga pas pertandingan pertama di sini kan juga kita ngalamin hal yang sama, tapi karena dengan sistem yang kita juga saat ini belum ada video Challenge. jadi kita juga ya udah harus jalan, mau gimana pun kita harus bisa menahan emosi dan juga kita harus coba untuk melawan, karena kita nggak bisa untuk protes untuk kayak gimana, kecuali nanti kalau udah di Final Four kan nanti katanya udah ada video challenge itu akan lebih memudahkan keputusan wasit. Tapi kalau
sekarang kita mau bilang kesalahan wasit juga manusia, mereka punya mata juga bisa ngeliat bisa enggak gitu kan. Jadinya hal ini yang harus kita terima.